Halo, selamat datang di channel ini. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silakan klik tombol subscribe agar gue lebih semangat membuat video berikutnya. Selamat menonton. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini, Ayung tentunya, cuy. Ada yang kangen sama Bonito nggak ya? Ya, sesuai judul, thumbnail, dan cuplikan video di awal, gue mau mengkonfirmasi aja status hubungan gue sama Nanda. Dan di video kali ini tuh gue sekedar kilas balik aja, nostalgia awal-awal, dari awal gue ketemu sama Nanda. Terus ya ibu ya gue mau kilas balik aja tempat-tempat awal gue ketemu sama Nanda dan sampai akhir gue bikin konten gitu loh. Sebenarnya sedih ya, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga kehidupan. Pasti ada aja kerikil yang menghadang itulah ya. Tapi ya kita harus tetap semangat, harus menjalani hidup kita, nggak boleh terlalu berlarut-larut ya. Seperti itulah ya. Ini agak gerimis sedikit, nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi kita akan mulai kontennya. Tempat-tempat dimana gua ketemu sama Nanda, bikin konten sama Nanda. Ya gitulah ya. Sedikit cerita aja, gua sama Nanda dari awal sebenarnya nggak mulus-mulus banget hubungan tuh ya. Kenapa gue bisa bilang nggak mulus? Karena ya ada hambatan. Ini mungkin menurut sebagian orang itu besar sih. Hambatannya itu adalah di, aduh, ntar dulu ya. Sambil di jalan aja gue ngejelasinnya. Duh Bonito, berat amat kamu ya. Oke, lanjut. Oke, hambatannya mungkin untuk sebagian besar orang ini berat banget ya. Hambatannya itu adalah di faktor keluarga, cuy. Bukan di keluarga gua, tapi di keluarganya Ananda. Kalau untuk orang tuanya, gua nggak bisa jelasin ya, itu privacy dia. Orang tuanya itu ya, banyak yang kalian bilang ya, bang, ke rumah orang tuanya, minta restu orang tuanya. Dan di komentar gue juga sering bilang, di komentar, di live juga gue sering bilang, itu nggak akan pernah mungkin ya, itu nggak akan pernah mungkin gue bisa minta restu sama orang tuanya. Karena ya kalian bisa tebak sendiri kenapa. Ya itulah. Tapi ini lebih ke faktor keluarga yang lain ya. Jadi kayak misalkan saudara-saudaranya, bibi atau segala macamnya ya. Pokoknya intinya keluarga dia. Yang jelas bukan orang tuanya. Hambatan terbesar gua dan paling utama itu sih. Nah, ini kenapa gua pakai Bonito? Karena ya Bonito ini punya sejarah di channel ini. Dan ya awal mulanya gue ketemu sama Nanda pun ya di Grandwish. Gue pakai Bonito sampai akhirnya gue punya CZ ya. Sedih anjir. Ya walaupun gimana ya, ya mungkin gue jelasin aja ya. Jadi hubungan gue sama Nanda itu udah berakhir, udah selesai.
karena faktor keluarga, bukan karena faktor yang lain, tapi karena faktor keluarganya si Nanda itu sendiri. Kita udah coba bertahan, gue juga udah coba pertahanin, tapi ya mungkin Nanda ini udah mencapai titik klimaks, karena ya mungkin ditekan terus sama keluarganya. Sebenarnya ini ya, gua ngonten sama Nanda itu walaupun keluarganya tahu, tapi mereka nggak suka, gitulah. Makanya kenapa kesini makin jarang ngonten sama Nanda, yaitu karena faktor keluarganya yang nggak setuju atau nggak ngebolehin si Nanda bikin konten, begitu ya. Dan ya karena faktor si Nanda kemarin juga nyari kerjaan, jadinya waktunya susah. Nah nanti gua ini di vlog kali ini tuh gua nunjukin di vlog kali ini gua nunjukin tempat-tempat di mana gua ketemu sama Nanda ya. Kalau dibilang sedih, sedih banget, karena ya memang gue udah sayang banget sama Nanda, tapi ya apa mau dikata, takdir berkata lain ya. Ini udah suratan, udah takdir, ya gue harus jalanin gitu loh. Gue nggak bisa ngelawan takdir. Karena gue percaya dengan qada dan qadarnya Allah ya. Gue nggak bisa berbuat apa-apa selain ya gue usahain, gue perjuangin, tapi akhirnya nggak bisa. Akhirnya nggak bisa gue bertahanin. Oke, gue langsung ke lokasi tempat gue ketemu Nanda aja ya. Aduh, sedih anjir. Oke, cuy. Jadi disinilah tempat pertama gue ketemu sama Nanda yang nggak sengaja itu ya. Di sini gue belum kenal sama sekali. Ya namanya gimana ya? Takdir juga, takdir yang mempertemukan kita, takdir juga yang memisahkan kita, cuy. Di sini gue niatnya kan tujuannya minta foto gitu kan ke orang-orang yang lagi hunting. Nah di situ ada Nanda, dan di situ juga gue nggak ada niatan buat ngajakin ngonten ya, karena kan memang gue tujuannya buat nyari foto gitu loh. Ini tempat pertama kali gue ketemu sama Nanda. Sedih ya, mungkin kalian di sini bisa merasakan, bisa tahu gimana perasaan yang sedang gue alami sekarang ya. Gue nggak mau terlalu explore karena ya intinya di sini tempat pertama kali gue ketemu sama Nanda, itulah di konten ya. Oke, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Oke. Jadi di sini tempat kedua gua ketemu sama Ananda, dan ya yang pas gua nyubit pipinya itu loh, itu yang konten paling viral, konten
konten gue sama Nanda 1 juta penonton ya. Gila, kalian memang the best. Mengenang di sini gue ngajarin motor, ngajarin si Bonito, masih ngajarin si Nanda naik Bonito ya kan. Ya walaupun nggak nyampe tapi ya dia mau gitu. Bonito. Pokoknya sedih. Mungkin Bonito juga bisa merasakan sih, walaupun dia mesin ya, walaupun dia mesin tapi setidaknya dia punya sejarah, dia punya histori tersendiri. Yang dimana gue di saat itu lagi merangkak untuk naik, ketemulah Nanda dan di sini ketemu lagi, yaitu Bonito. Gimana rasanya saat kamu pertama kali dinaikin sama Nanda untuk dibonceng gitu, atau untuk diajarin naik kamu gitu? Dan di sini juga tempat saksi ya, saksi gue nembak Nanda. Di situ ada Ricky PS. Tempat inilah dimana tempat gue nembak Nanda waktu itu. Gue ngasih coklat ya, pilihan antara coklat 1 dan coklat 2. Dan akhirnya gue senang banget dia milih. Tapi ya beginilah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan cuy. Itu udah pasti, udah hukum alam dan udah takdir ya begitu. Setiap pertemuan ada perpisahan. Ya pokoknya di sini tempat gue ketemu kedua kali sama Nanda, bikin konten yang sampai 1 juta view. Dan di tempat ini pula gue nembak Nanda. Di tempat ini pula yang konten gue yang judulnya itu ketemu lagi asik konten, disamperin sama bini. Ya di sini, ini tempat bersejarah bagi gua gitu loh. Gua nggak mau melupakan itu. Walaupun memang saat ini keadaannya sudah beda, gua udah nggak sama Nanda, tapi tetap gua ada histori, ada kenangan juga. Gua nggak bisa lupain itu. Oke. Selebihnya mungkin ya di jalan raya ya. Di jalan raya yang ya konten ubu-ubuan, terus ke Cikarang juga, ke Meikarta. Makanya kenapa gue pilih tempat ini untuk ngebahas ini. Karena gue memulai di sini dan gue harus mengakhiri di sini. Sekali lagi gue mau jelasin, mau konfirmasi juga ke kalian, gua dan Bonito sudah pisah sama Nanda, sudah nggak bareng lagi, sudah nggak ada hubungan lagi karena faktor keluarga ya. Gua udah berusaha mempertahankan, udah berjuang mati-matian mempertahankan, tapi ya memang takdir berkata lain, kita harus berpisah. Kita sekarang udah masing-masing. Tetap terus dukung kita berdua, dukung, support gua, support Bonito juga, Z juga pendatang baru, keluarga baru juga ya. Jadi sekarang mungkin di konten gua kisah gua sama Nanda kita selesai, nggak ada lagi Nanda. Mungkin sesekali lah ya untuk mengobati rasa kangen gue ajak, mungkin sesekali, mungkin itu juga, tapi ya mungkin kemungkinan kecil gitu. Kalau dia mau, komunikasi tetap berjalan, silaturahmi tetap jalan. Kita nggak mau putus silaturahmi, karena mutus silaturahmi itu nggak baik cuy. Oke, kita juga baik-baik selesai hubungan ini,
mengawali dengan baik-baik, mengakhiri juga dengan baik-baik gitu. Oke, jadi itulah ya. Jadi tetap support kita. Gua, Bonito, Z support terus supaya kita bisa makin berkembang, menyuguhkan konten-konten kesukaan kalian, konten pemersatu bangsa, konten kegemaran kalian, konten Dede Gemes. Ya mungkin ada nilai plusnya. Konten Dede Gemes bakal lebih barbar lagi. Iya. Karena ya mungkin kemarin gue menghargai adanya Nanda, jadinya gue nggak bisa terlalu frontal gitu kan. Tapi sekarang mungkin gue bisa lebih barbar lagi untuk next konten Dede Gemesnya. Yaudah, gue pamit di video kali ini. Tetap support kita terus ya. See you next video. Gue yang motovlog. Goodbye.